sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Wah, puji Tuhan, senang sekali akhirnya bisa ada di tempat ini lagi, saudara. Memang yang Januari sempat dijadwalkan, tapi kemudian tidak jadi, saudara, karena waktu saya sedang dalam perawatan dokter ya. Tapi puji Tuhan ini sudah sembuh total, saudara. Saya kena batu ginjal waktu itu dan harus dituntaskan karena masih kecil, dengan obat sudah cukup. Dan puji Tuhan sudah bersih, saudara ya. Nah, ini kasih Tuhan. Saudara, lama juga ya. Saya terakhir ke sini mungkin sebelum pandemi ya, Tante ya. Tempat pelayanan waktu pandemi lewat Zoom, seingat saya. Puji Tuhan. Dan saya senang saudara tetap setia sama Tuhan, bukti Tuhan memelihara kita. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang ringan-ringan saja, saudara, yang sering kita dengar mungkin. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 17. Pasti semua tahu cerita ini, saudara. 1 Raja-Raja pasal 17 dari ayat 1 sampai 16. Tapi saya baca dulu ayat 1 sampai 6 supaya tidak terlalu lama membaca Alkitab. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Atau kita lanjut lagi, ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuatlah seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, saya mau kasih judul khotbah pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat apa yang terjadi di Alkitab pada waktu itu dengan sekarang, saudara, kalau dulu itu kekeringan. Jelas, kenapa kekeringan? Karena Tuhan menghukum Ahab pada waktu itu. Kemarau yang panjang. Tetapi hari ini pandemi COVID-19. Dan sejak awal tahun lalu, saudara, dunia menghadapi krisis yang luar biasa ini. Awalnya mungkin kita berpikir, cuma 2 minggu. Ya kan? Libur pertama, 2 minggu. Semua harus tutup.
Gereja-gereja pun harus tutup. Ternyata tidak 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Terus tidak pernah berhenti dan sampai hari ini, saudara. Masih ada. Memang puji Tuhan ini sudah jauh lebih enak lah ya. Karena sudah ada vaksin. Tetapi vaksin bukan obat. Betul? Ya kan? Vaksin hanya untuk kekebalan kan begitu. Vaksin pun tetap harus dengan protokol-protokol. Artinya saudara, masih ada keterbatasan-keterbatasan. Artinya juga ancaman dalam berbagai aspek hidup itu masih ada. Termasuk ancaman dalam bidang-bidang ekonomi. Itu masih ada. Jadi kalau dulu di masa Elia itu memang masa kekeringan, sekarang ya karena pandemi. Tetapi keadaannya sama saja, ya kan? Karena kekeringan pasti banyak dampaknya, efek dominonya besar. Begitu juga dengan pandemi ini. Tapi makin ke sini memang orang makin mulai bisa bertahan ternyata. Orang mulai bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, ya kan? Dulu aja pakai masker kita 2 menit udah sesak napas. Sekarang udah biasa. Betul enggak? Ya kan? Sudah biasa. Enggak apa-apa saya tetap pakai masker ya. Nah, karena di gereja saya di sini lebih panjang mungkin ibadahnya tante ya. Saya enggak boleh lebih dari 1 jam. Bayangkan saudara ya. Jadi semua harus serba kilat. Pujian cuma boleh 3 lagu. Karena cuma boleh 1 jam. Terbatas sekali saudara. Setiap ibadah ada polisi di tempat saya. Dijaga ketat. Ini aman saya masuk tadi, saya lihat oh enggak ada polisi. Aman. Di saya tetap ada terus. Ganti sampai bikin 2 kali tetap pun mereka jaga juga. Mereka memastikan supaya aman. Itu fakta hari ini. Artinya ancaman-ancaman dalam segala hal tetap ada dan itu berlaku umum. Semua orang. Tidak ada yang tidak kena dampak ini. Tapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan kita dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut menjalani hidup kita karena Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Dia selalu memelihara kita bahkan di situasi-situasi yang sulit memang. Justru kebanyakan di situasi yang sulit kalau kita berharap kepada Tuhan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Yang aneh-aneh yang gak masuk akal itu terjadi. Nah kita lihat saudara melalui cerita ini. Bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Tentang pemeliharaan Allah bagi orang percaya. Yang pertama adalah Allah itu sanggup memakai hal-hal yang tidak mungkin untuk menolong kita. Hal-hal yang gak mungkin itu bisa menolong kita. Itu bisa kita lihat di mana? Pertama kita lihat dari sisi Elia. Bayangkan ketika Elia ini satu dikejar-kejar Ahab, ya kan? Lalu kemudian dia disuruh Allah pergi bersembunyi di Sungai Kerit. Lalu Allah bilang, Elia, kau pergi ke Sungai Kerit dan nanti kamu akan diberi makan oleh seekor burung, yaitu burung gagak. Itu dari Elia, kan gak masuk akal. Bagaimana mungkin dia disuruh pergi, nanti yang jamin dia adalah burung gagak. Itu yang pertama kita lihat. Ya. Lalu yang kedua, Elia juga waktu di Sungai Kerit itu sudah mulai kering karena pandemi panasnya gak habis-habis, bukan pandemi COVID-19-nya. Kemarauannya gak habis-habis, waduh kering. Dia disuruh pergi ke Sarfat. Lalu katanya nanti kalau di Sarfat, dia akan diberi makan oleh seorang janda. Iya kalau janda konglomerat, janda miskin. Ini kan gak mungkin dua-dua ini, ya kan? Satu, dia nanti akan diberi makan oleh burung gagak. Yang kedua oleh janda miskin. Sekarang kita lihat satu-satu. Secara logika jelas ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya. Karena pertama, disuruh bilang burung gagak. Bagaimana mungkin burung gagak bisa memberi makan si Elia? Semua juga orang tahu burung gagak adalah burung paling rakus di dunia. Kalau dia dapat makanan pasti dia makan sendiri. Ini burung paling rakus, paling pelit lah boleh dibilang.
Itu sama dengan bilang begini, nanti kamu di sana kau akan ditolong sama orang itu, orang yang terkenal super pelit. Enggak mungkin. Enggak mungkin dia mau bagi makanannya dia. Tetapi katanya dia akan diberi makan oleh burung gagak itu, yang tidak mungkin itu. Lalu yang kedua tadi, nanti kalau dia ke Sarfat dia diberi makan oleh janda yang miskin. Mana bisa, itu secara logika sudah tidak mungkin. Untuk dirinya sendiri dia tidak bisa hidup, sekarang dia akan menjamin Elia. Untuk dirinya nggak bisa, dia akan menjamin Elia. Itu juga tidak mungkin. Tetapi Alkitab berkata ternyata benar, semuanya jadi, saudara. Saya juga begitu masuk tahun 2020 kemarin, saudara. Saya punya target kan di pelayanan kan. Saya ingin ada ini, ada itu, saudara. Nah karena dulu saya ingin ada kursi seperti ini di gereja saya, sebab bangku-bangku kayu. Jadi masuk 2020 saya bilang, saya mau beli kursi aja tuh. Sama mau benerin macam-macam lah. Multimedianya, apanya, musiknya, karena sudah jadul-jadul, saudara. Lalu tiba-tiba pandemi, ya kan? Lah, beberapa anggota gereja saya itu dirumahkan, saudara. Karena saya di daerah industri, otomatis masyarakat mayoritas termasuk jemaat berarti pekerja di industri-industri. Lalu beberapa dirumahkan. Saya tanya, ada yang gajinya cuma 50% di rumah, ya kan? Maka secara manusia juga apa sih sudah tidak mungkin semua juga. Tetapi ya Tuhan bisa pakai siapa saja. Yang tidak mungkin, ternyata bisa dipakai Tuhan untuk memelihara kita atau menolong kita. Atau bahkan membela pekerjaan Tuhan, saudara. Ada satu anggota gereja di tempat saya, waktu awal pandemi, belum mulai pandemi, dia pengangguran, saudara. Punya keluarga, punya anak-anak, pengangguran. Karena baru habis bangkrut usahanya, dia pengangguran. Begitu pandemi mulai, dia bisa bekerja di satu perusahaan profesional. Tapi saya kalau orang jemaat mau kerja pasti saya bilang, kerja yang baik, jangan nuntut gaji, tapi lakukan yang terbaik. Pasti Tuhan akan angkat. Dan ternyata saudara, dia posisinya bagus, naik, berapa bulan jadi manajer. Padahal dia nggak punya apa-apa tadinya. Dialah yang tergerak di gereja itu. Orang yang sebenarnya nggak mungkin kan, ini orang habis jatuh loh ini, ya kan? Baru mulai karir, pandemi pula. Dialah yang membeli semua kursi. Saya lihat di situ, oh iya benar. Padahal ada mungkin orang-orang di situ, ya kan? Adalah, ya kan? Yang mampu sebetulnya. Tapi justru yang mampu, dia nggak tergerak. Orang yang, waduh, secara manusia nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, dia habis jatuh kok. Bukan kontrak lagi, kos lagi, saudara. Tapi dipakai Tuhan. Amin. Jadi artinya ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin menurut kita itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong saya. Burung gagak jelas nggak masuk akal, ya kan? Nggak mungkin lah. Janda yang miskin nggak mungkin lah. Tetapi yang kita anggap tidak mungkin, kalau Tuhan mau pakai untuk tolong kita, itu akan terjadi dalam hidup. Bahkan kadang kita juga mungkin begitu, aduh pasti usaha saya ini, ya enggak mungkin lah. Secara manusia enggak mungkin lah usaha ini bisa nolong saya dalam kondisi seperti ini. Usaha ini sudah pasti hancur lah. Tapi siapa bilang kalau Tuhan mau lakukan sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Karena yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tuhan bilang begitu kan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Jadi saudara, musim pasti ganti-ganti iya. Ada saat kita enak-enak, ada saat seperti ini. Tapi orang percaya apapun musimnya, apapun situasinya, apapun kondisinya. Kalau kita dengan Tuhan, Tuhan menjamin hidup kita.
Itu yang penting. Jangan kita melihat apa yang kita punya sekarang. Atau yang kita lakukan sekarang. Enggak kira, enggak mungkin. Belajar dari Alkitab. Yang tidak mungkin, jadi mungkin. Yang kedua, saudara. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita lihat di ayat yang ke-14, saudara. Bahwa dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Yang kedua, Allah sanggup melipat gandakan apa yang kita miliki. Kita lihat di situ kan. Dia cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit. Tapi Allah bisa pakai. Dan itu sama yang dilakukan Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bisa Allah pakai untuk melipat gandakan. Dan ini bisa kita artikan dalam segala aspek hidup kita, termasuk dalam pelayanan. Saya percaya juga saudara yang ada di sini, berapa orang jumlahnya di sini, bisa dipakai Tuhan dilipat gandakan untuk menuai jiwa-jiwa yang baru. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan itu. Oleh karena itu jangan kita berkecil hati dengan keadaan kita sekarang. Jangan kita berkecil hati dengan apa yang kita miliki. Percayalah bahwa Allah sanggup melipat gandakan apa yang kita punya. Apa sih yang Anda punya? Serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan sanggup melipat gandakan. Yang sedikit tidak akan pernah habis. Justru akan terus dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi kita, bahkan berkelimpahan, saudara. Dia sanggup lakukan itu. Sehingga dalam kondisi yang sulit seperti ini, saudara, kita tidak perlu terlalu takut sama Tuhan. Ya. Jangan khawatir. Kalau 1 tahun kita bisa jalani di pandemi ini, pasti tahun-tahun ke depan juga kita akan mampu lewati. Amin. Kalau kita sudah berhasil melalui ini semua, kita pasti bisa. Dari awal saya selalu bilang ke jemaat, kita tidak perlu terlalu takut juga dengan COVID. Kita harus waspada tapi tidak perlu takut. Karena saya percaya hidup kita di tangan Tuhan. Amin, saudara. Saya bilang ke jemaat, kalau Tuhan izinkan kita kena penyakit itu, kita akan kena. Tapi selama Tuhan masih mau pakai kita di dunia ini, itu cuma jadi penyakit bagi kita tapi tidak akan membawa kita pergi. Kecuali waktu kita sudah selesai. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Saya melihat fakta-fakta ternyata iya. Saya kenal beberapa orang, bahkan hamba-hamba Tuhan juga kan, yang dipanggil Tuhan lewat COVID. Ada yang tua, punya sakit bawaan. 70 lebih. Sakit dia. Tapi dia sembuh. Ada yang muda, tidak ada sakit bawaan. Hamba Tuhan juga teman. Dia dipanggil Tuhan. Artinya apa? Bukan soal COVID atau tidak. Semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Jadi kalau begitu, mending kita cari Tuhan. Ya kan? Tuhan yang menentukan semuanya. Nah, kita lihat di sini saudara, mengapa Elia dan janda di Sarfat ini mengalami pemeliharaan Tuhan. Elia dipelihara Tuhan mulai dari sungai Kerit dan sampai dia ke Sarfat sana. Janda di Sarfat pun demikian, lewat Elia akhirnya dia dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kita lihat kenapa mereka dipelihara oleh Tuhan. Yang pertama adalah karena mereka percaya kuasa Tuhan. Ketika Allah menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit dan bilang nanti kau diberi makan oleh burung gagak. Dia pergi, dia nggak protes, dia nggak nanya, Tuhan yang benar aja lu. Disuruh gua pergi ke sana, terus burung gagak mau kasih makan aku. Dia nggak protes, dia nggak tanya. Yang ada pada dia adalah percaya firman Tuhan. Amin. Dia cuma modal percaya. Nggak protes dia. Kalau dia nggak percaya pasti dia akan protes. Ternyata dia langsung pergi. Dia nggak ngomong bagaimana mungkin burung gagak memberi saya makan. Nggak ngomong dia. Yang dia percaya adalah firman Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Begitu juga dengan janda di Sarfat itu. Dikatakan di ayat 5 pasal 17. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ya, di ayat 15 itu. Perempuan itu
Pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Jadi waktu Elia bilang, sudahlah, ya kau pergi dulu, tapi kau buatkan dulu untuk. Dia pergi, dia lakukan. Kenapa dia pergi, dia lakukan? Dia percaya firman Tuhan. Intinya adalah percaya, saudara. Iman ini memang penting. Iman dalam arti kita percaya kuasa Tuhan. Semua kita punya iman. Kalau nggak punya iman, nggak mungkin kita percaya Yesus, ya kan? Tetapi setelah kita menjadi orang percaya, kita punya iman nggak? Bahwa kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menjamin dan memelihara hidup kita. Itulah yang dimiliki oleh Elia dan janda di Sarfat. Mereka modalnya adalah percaya. Intinya percaya, saudara. Lalu yang kedua, kenapa mereka alami mujizat? Karena mereka mengutamakan Tuhan. Elia itu sangat mengutamakan Tuhan. Dia memilih berhadapan dengan Ahab. Memilih kebenaran. Dia rela dimusuhin raja. Dia tidak takut berhadapan dengan ancaman-ancaman dari Ahab. Karena dia mengutamakan Tuhan. Bagi dia apapun yang terjadi, Tuhan di atas segala-galanya. Dia tidak takut menghadapi apapun. Karena dia mencintai Tuhan. Dia berani itu. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu menunjukkan dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi dia mengutamakan Tuhan. Begitu juga janda di Sarfat itu. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Tapi dia mengutamakan Tuhan. Dia tahu Elia adalah hamba Allah. Dia harus layani Elia. Lewat firman itu dia percaya. Dan karena itu dia laku, saudara. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Di saat-saat kritis biasanya orang semakin egois. Tapi justru di saat yang kritis seperti itu, Tuhan mengajarkan kepada janda di Sarfat, dan itu menjadi pengajaran bagi kita semua. Di saat-saat seperti itu justru kita tidak boleh egois. Amin. Kita harus mengutamakan Tuhan. Itu yang saya ingin bilang tadi. Makanya saya simpulkan kepada jemaat, sudahlah kita ibadah saja. Saya mulai ibadah begitu saya dengar informasi dari Ibu Gubernur, boleh kalau merasa aman, yakin, saya ibadah. Walaupun setiap minggu biasa saya ditelepon sama polisi untuk tidak boleh ibadah. Tapi begitu saya putuskan ibadah, saya tunggu-tunggu telepon juga tidak. Dan saya putuskan begitu karena apa? Toh hidup ini ada dalam kedaulatan. Amin. Kalau Tuhan masih izinkan kita ada di dunia, pasti seperti Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Tapi kalau aku masih ada di dunia, bagiku hidup untuk bekerja memberi buah. Iya kan? Maka saya putuskan juga begitu, utamakan saja Tuhan. Datang saja beribadah, kita tidak perlu takut dengan apapun, kita percaya Tuhan tolong kita. Kita tunduk pada pemerintah, kita ikuti semua protokol, tapi kita harus tunduk kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan adalah di atas segala-galanya. Saya buka ibadah. Dan ternyata benar. Karena kita mengutamakan Tuhan. Yang dirumahkan itu begitu buka ibadah. Kembali panggil bekerja. Mereka mengalami mujizat. Gereja mengalami mujizat. Justru di masa pandemi, jiwa-jiwa baru berdatangan, saudara. Banyak teman bingung, lah masa bisa? Loh, saya pandemi, begitu buka ibadah, gereja penuh. Penuh, saudara. Bertambah-tambah, ada aja orang datang, termasuk orang yang belum percaya kepada Kristus. Ada apa? Yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Pandemi membawa berkat. Justru begitu. Saya menganggapnya begitu. Karena ternyata orang-orang makin tahu bahwa Tuhan yang harus diutamakan. Oleh karena itu mereka datang kepada Tuhan. Mereka mau cari Tuhan. Saudara, kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan juga pasti mengutamakan kita. Amin. Belajar dari kisah ini, maka kita belajar mengutamakan Tuhan. Untuk apa sih? Memang kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus hidup untuk.
Sebenarnya saudara, dalam hidup kita ini, segala aspek hidup kita itu harus untuk. Paulus bilang apa? Bahkan sampai makan dan minum pun harus untuk kemuliaan Tuhan. Bayangkan tuh, sampai kita mau makan pun untuk kemuliaan Tuhan. Apapun hidup ini bagi Tuhan, karena Dialah pemilik kehidupan ini. Percaya saja, selama kita dengan Tuhan, selama kita mengutamakan Tuhan, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Orang yang mengutamakan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Saya bangga saudara mau tetap beribadah. Karena saudara pasti cinta Tuhan kan? Mengutamakan Tuhan. Percayalah saudara, saudara tidak akan pernah rugi. Hidup bersama Tuhan tidak akan rugi. Bahkan Alkitab berkata, orang yang ada di dalam Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dipermalukan pun tidak, apalagi dirugikan saudara. Belajar dari kisah ini, mari kita tetap melangkah bersama Tuhan. Jangan takut untuk terus dengan Tuhan. Karena dengan kita bersama Tuhan, kita memperoleh pemeliharaan dari Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaan, apapun musimnya, apapun situasinya, apapun kondisinya. Selama kita dengan Tuhan, kita akan lihat banyak pertolongan Tuhan. Saya ingin kita baca Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidupnya pasti akan jauh lebih indah. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Karena itu kita harus makin setia. Harus makin mengasihi Tuhan. Tetap mengutamakan Tuhan. Di atas segala-galanya kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan pasti tercurah dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati. Saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian musim akan selesai.